Bahagia ini. Perkenalkan saya Luminet yang akan bertindak sebagai MC pada acara webinar bertema NFT Developer Roadmap from Zero to Metaverse. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama, saya akan membuka dan memperkenalkan profil narasumber untuk webinar kali ini. Yang kedua akan dimulai penyampaian materi NFT Developer Roadmap from Zero to Metaverse, dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan penutupan untuk foto bersama. Oke, sebelum itu saya mau menginfokan juga aturan dan tata tertib untuk mengikuti webinar pada kali ini. Dilarang mengaktifkan mic saat acara, kecuali diizinkan. Silahkan on cam jika berkenan, bertanya pada sesi Q&A, dan memanfaatkan kolom komentar di bawah, lalu menjaga agar kegiatan berjalan lancar. Selanjutnya saya akan memperkenalkan moderator dan speakernya. Pada kesempatan kali ini ada Pak Fairul Salamun sebagai CEO Five Code Development sebagai speaker, dan Pak Sandika Galih, dosen dari Universitas Pasundan, sebagai moderator. Nah, baiklah, untuk membuka acara webinar kali ini, saya memberikan kendali kepada moderator Pak Sandika Galih. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Minat atas pembukaannya. Sekali lagi, saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang udah hadir di acara. Niatnya sih pengennya sih kayaknya 2 mingguan gitu ya. Saya pengen ada kegiatan acara ini mudah-mudahan bisa terrealisasi. Jadi acaranya saya pengen khusus teman-teman internal dari WPU ya, baik itu para moderator, terus juga helper, member, serta para donatur gitu. Jadi kepengennya sih kegiatan rutin kita ngobrol-ngobrol santai sambil mungkin ada ilmu yang pengen kita saling berbagi gitu ya. Terima kasih buat teman-teman moderator, ada Om Adit, Om Arfi yang sudah hadir. Saya lihat di sini ada Om Rehan juga. Buat yang udah hadir juga, terima kasih. Ada Kuai itu ya, ada Lutfi, ada Michael, ada Rams, ada Rea ya. Sebelumnya, saya mau sedikit memperkenalkan diri dulu. Speaker kita untuk sesi hari ini, yaitu ada Kang Fairul ya. Kita sebutnya Kang Fairul ya. Selamat pagi Kang Fairul, apa kabar? Halo pagi Pak Sandika, kabar baik Pak. Boleh disapa dulu teman-temannya yang ada di Zoom ini. Halo semuanya, salam kenal ya. Salam kenal juga tuh Akang, namanya Kang Salam Fairul. kenal, Jadi Kang Fairul. salam kenal. Sebelumnya ini saya mau cerita sedikit mungkin Kang Fairul. Kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum masuk ke materi. Jadi Kang Fairul ini saat ini bekerja sebagai CEO di Five Code, apa nama panjangnya Kang? Five Code Development Pak. Five Code Development ya. Itu bisa diceritain dulu sedikit apa sih Five Code Development itu? Oke, jadi Five Code Development itu merupakan software house atau kita sebutnya konsultan IT di Kota Bandung. Jadi kita banyak menghandle kebutuhan-kebutuhan klien dari mulai mereka membuat aplikasi webnya, mobilenya untuk keperluan internal mereka. Itu Pak. Sudah sejak berapa lama itu Five Code berdiri? Untuk Five Code sendiri itu awal didirikannya pada tahun 2017, Pak. 2017. Sampai saat ini udah ada berapa karyawannya? Total sampai dengan saat ini kurang lebih sekitar 20 orang, Pak. 20. Itu engineer semua atau macam-macam?
sekitar 90% sih Pak, kurang lebih kebanyakan engineer, sisanya bagian dari administrasi, finance seperti itu Pak. Itu udah termasuk web sama mobile. Itu engineer-nya beda kan ya pasti ya? Ya benar Pak, pasti beda. Ada berapa tuh kira-kira? Ingat nggak anak buahnya ada berapa? Kalau untuk engineer sendiri sih kurang lebih mungkin di sekitar 15 sih Pak, 15 atau 16 kurang lebih. 15. Sisanya tuh untuk bagian administrasi, finance, lalu ada UI UX juga Pak. Oke. Kalau boleh tahu itu anak-anaknya latar belakang pendidikannya apa sarjana semua? Apa ada yang dari SMK atau sekolah gitu? Kalau di kita sih kita nggak terlalu memandang masalah dari sisi pendidikan. Yang penting kita lihat dari sisi portofolionya Pak. Dan memang di sini itu sekitar 50% tuh dari SMK, sisanya tuh ada yang dari S1 dan S2 Pak. Oke. Jadi beragam ya. Cuman nggak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang tidak memiliki ijazah itu dipekerjakan di situ ya. Iya benar Pak. Yang penting kita lihat portofolionya aja sih Pak. Ada bocoran lagi ngerjain project apa yang boleh di-share clue-nya aja kalau nggak boleh project-nya? Kalau sekarang sih kita karena memang masih di masa pandemi ya Pak, jadi kita lebih banyak memaintain klien yang existing sih Pak. Jadi Oke. kita tuh belum terlalu ambil banyak project baru. Oke. Jadi memang project-projectnya masih ngerjain project yang lama. Berarti jangka panjang ya projectnya ya? Benar Pak, biasanya kita kontrak itu sekitar 1 tahun sih Pak durasinya. Oke. Oke, jadi itu ya sekilas berarti buat teman-teman audiens. Jadi Kang Fairul ini CEO dari sebuah web development agency yang mengerjakan project-project IT lah gitu ya. Nah, tapi sebelumnya beliau ini adalah mahasiswa bimbingan skripsi saya dulu ya, Rul ya. Kamu tuh mahasiswa saya dulu. Iya benar Pak. Saya masih ingat dulu, kalau nggak salah ya, TA-nya itu kamu bikin aplikasi mobile ya, komunitas NMAX ya. Iya benar Pak, Nah, aplikasi bener ya. mobile. Jadi Benar-benar Pak. dulu tuh kita Fairul tuh bikin aplikasi buat anak-anak komunitas motor gitu. Kerennya itu di dalamnya yang saya masih ingat, kita bisa melacak posisi dari teman-teman komunitasnya ada di mana ya. Jadi kayak Gojek gitu ya. Iya benar Pak. Kalau misalnya kita mogok motornya gitu, tinggal pencet tombol nanti teman-teman komunitasnya langsung nyamperin. Benar-benar Pak. Gitu. Jadi memang dari awal saya ngelihat Kang Fairul ini dari sejak semester 1 bahkan ya udah seneng ngoding ya. Benar Pak, dan memang kebetulan tuh di semester 2 juga saya posisinya sambil kerja juga Pak dulu. Iya, udah langsung sambil kerja ya. Iya benar Pak. Siang kuliah gitu, malam kerja, apa gimana? Kamu tuh bagi waktunya? Jadi kebetulan kan posisi kantor tuh cukup dekat dengan kampus ya Pak, paling sekitar 5 menit aja. Jadi ketika di kampus sedang tidak ada jadwal itu pasti langsung lari ke kantor Langsung Pak. kantor. Ya Iya. ketika ada jadwal ke kampus lagi. Itu kok bisa Dan sih dapat kerja di semester 2? Memang cari kerja atau ada yang nawarin apa gimana sih kok bisa masih kuliah tapi udah eh, kerja gitu? jadi sebelum kuliah itu sebenarnya saya sudah sempat mengambil beberapa proyek freelance Pak waktu di SMK, kurang lebih sih mungkin di sekitar di kelas 2 atau kelas 3 Pak, dan setelah itu tuh saya bekerja di salah satu perusahaan BUMN. Nah, di sana tuh saya menjadi IT support. Di sana tuh bisa dibilang all in lah Pak, semua dikerjakan Pak, mulai dari instalasi jaringan, lalu instalasi komputer juga, ya sampai pernah naik-naik ke ini Pak, ke pohon Pak untuk masang-masang instalasi Tarik jaringan. Dan kabel, heeh. benar Pak, dan terakhir itu dikasih kepercayaan untuk membuat sebuah website yang mana itu diakses oleh seluruh Indonesia. Oke. Nah, Itu waktu dari SMK-nya. ya benar Pak, waktu SMK. Oke.
Jadi sudah ada basic Pak bisa dibilang. Nah, terus pas masuk kuliah sambil cari-cari apa gimana? Atau masih nyambung sama kerjaan dulu waktu di SMK, Kebetulan di saya kantornya itu? Kebetulan itu saya ada beberapa teman yang kerja di software house juga, Pak. Jadi Hmm, oleh beliau itu banyak ditawarkan nih lagi butuh web developer. Saya bilang bisa remote gak? Oh bisa. Nah, akhirnya dari sana pun mulai interview sih Pak ke perusahaannya. oke. Jadi sebenarnya nggak menutup kemungkinan ya, selama kita punya skill-nya, terus kita juga punya network-nya ya, Benar Pak, bisa benar. sambil kuliah sambil kerja. Berarti termasuk perusahaan yang kamu kerja itu termasuk juga yang nggak melihat latar belakang lulusan IT berarti ya? Karena kan kamu belum lulus sudah diterima kerja di situ nggak masalah kan? Benar Pak, benar. Oke, menarik. Dan itu saya udah melihat bahwa si Kang Fairul ini dari sejak kuliah tuh ngodingnya jagoan lah ya. Saya nggak tahu ngoding apa aja, cuman yang saya tahu web sama mobile itu kamu udah bisa ya. Iya benar Pak. Nah, sampai sampai lulus sampai beres tuh saya masih menganggap kamu itu web developer atau mobile developer sampai saya tahu kamu punya perusahaan Five Code juga. Saya taunya kamu tuh web developer aja jagonya gitu ya. Sampai beberapa bulan belakangan ini saya ngeliat Fairul ini mulai upload video di YouTube tentang blockchain dan NFT. Nah, kenapa kok bisa mulai ke situ, Ro? Apa yang bikin kamu tertarik? Pengen jadi Gozali gitu apa gimana? Eh, yang pertama sih saya tuh mulai tertarik dan research di blockchain ini di awal tahun 2022 Pak. Hmm, Kebetulan tuh dulu ada teman saya, Pak, partner yang mengajak untuk, ayo yuk kita coba belajar bareng-bareng untuk di blockchain dan memang kebetulan sedang ada kebutuhan di sana, Pak. ya. Akhirnya tuh dari sana ya saya mulai riset-riset terkait blockchain khususnya di NFT-nya, Pak. Oh iya. Nah, baru sampai sekarang nguliknya ke situ ya. Iya, Berarti ini Pak. di luar kerjaan kantor ya? Benar, Pak, di luar kerjaan Atau kantor. udah pernah dapat project eh, NFT? Kalau untuk project sih sudah pernah, cuma kita biasanya bagian dapurnya aja sih, Pak. Oh, bukan NFT-nya maksudnya. Ya benar Pak. Jadi bukan membuat karya seninya, tapi kita lebih ke arah membuat infrastrukturnya Pak. Ah, menarik, menarik, menarik. Nah, ini mungkin yang bikin saya penasaran mengenai apa sih sebenarnya ya kan yang kita tahu ya, yang kita tahu yang hype, yang rame beberapa tahun belakangan ini tuh yang nyampe ke kuping saya tuh masalah investasi NFT-nya dan itu terus terang saya kurang kurang ngerti gitu ya masalah investasi gimana cara kita eh ya saya nggak kebayang gitu ya gambar-gambar yang bisa menjadi NFT itu bisa menghasilkan uang sampai sekian gitu. Itu terus terang nggak masuk gitu ya ke kepala saya gitu, nggak make sense lah. Cuman yang saya tertarik ini sebenarnya kan mereka berada di dalam sebuah infrastruktur atau teknologi yang namanya blockchain itu kan. Nah makanya, saya penasaran nih, daripada bingung belajarnya kemana mana. Nah kita mungkin sekarang akan coba belajar sama-sama nih sama, Kang Fairul mengenai sebenarnya NFT itu apa, terus kira-kira hubungannya sama blockchain apa, sampai ke depannya kalau kita mau menjadi seorang engineer-nya ya, bukan jadi investor ya. Beda kan ini ya jalannya ya. Benar Pak, benar. Untuk NFT itu, gimana sih caranya gitu. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini juga tertarik dan penasaran. Eee Kalau misalnya nanti di sepanjang kita mendengarkan itu teman-teman punya pertanyaan, jangan ragu untuk langsung tulis aja pertanyaannya di kolom chat ya. Sekarang mungkin saya langsung, serahkan ke Kang Fairul aja ya, supaya Kang Fairul langsung, menjelaskan ke kita mengenai apa sih sebetulnya, NFT dan blockchain itu ya. Saya persilakan Kang Fairul. Mari kita dengarkan teman-teman. Terima kasih Pak Sanika. Saya izin untuk share screen ya Pak. Oke boleh.
Untuk share screen saya apakah sudah ada, Pak? Aman, sudah terlihat. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Web Programming Unpas, lalu kepada Pak Sandika beserta jajaran timnya yang telah bersedia untuk menyelenggarakan kegiatan pada hari ini, serta kepada teman-teman yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada kegiatan hari ini. Pada hari ini saya akan membawakan materi dengan judul NFT Developer Roadmap from Zero to Metaverse. Nah, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya selama kurang lebih 8 bulan dari awal tahun 2022. Ini mungkin tadi sudah sempat diinfokan juga ya, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Fairul Salamun. Saat ini saya bekerja di salah satu software house di Kota Bandung dengan nama Pivot atau dengan benderanya PT 5 Kode Teknologi. Jika kalian memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi, kalian dapat kontak saya di email fairulsalamun@pipediscord.com. Oke, sebelum kita ke NFT, di sini saya akan coba menjelaskan terlebih dahulu apa sih teknologi di balik layar NFT itu. Nah, di sini tuh untuk teknologinya sendiri, untuk teknologinya di balik layar itu sendiri ada yang kita sebut dengan blockchain. Blockchain itu apa sih sebenarnya? Blockchain itu sederhananya teknologi untuk kita menyimpan data secara digital dengan menggunakan kriptografi yang tidak mungkin atau sulit, ini perlu digarisbawahi ya, tidak mungkin atau sulit untuk dapat diubah serta dimanipulasi sehingga menjadi aman. Nah, data-data itu nanti akan digandakan serta didistribusikan kepada jaringan komputer yang ikut berpartisipasi dalam jaringan blockchain tersebut. Lalu bagaimana sih blockchain itu bekerja? Blockchain akan membuat blok-blok yang di dalam blok tersebut terdapat data dan saling terhubung dengan menggunakan hashing. Jika kalian lihat gambar di sini ada 3 blok. Blok pertama, blok kedua, dan blok ketiga. Blok pertama ini biasa dikenal dengan blok awal atau kita sebut dengan Genesis block. Nah, di blok pertama itu nanti akan menyimpan data, lalu di hashing, katakanlah hasil hashingnya itu 6U9P2. Lalu ternyata selanjutnya itu terdapat transaksi baru, sehingga membuat blok baru, kita sebut dengan blok 2, dan datanya itu di hashing dengan hasil akhir tuh 8Y5C9. Nah, di ini tuh antara blok 1 dan blok 2 tuh akan saling terhubung. Jika kita lihat ada hash sebelumnya, di mana blok 2 itu dia membutuhkan blok sebelumnya, yaitu 6U9P2. Lanjut lagi, misal terdapat transaksi baru, maka dia akan menjadi blok baru, kita sebut dengan blok 3, dengan hashing 9L4J1. Dan untuk blok sebelumnya itu hashnya 8Y5C9. Nah, di sini tuh katakanlah terdapat hacker yang ingin mengubah data kita di blok kedua, katakanlah dari, misal saya melakukan transaksi kepada e-commerce atau toko online sebesar 100.000, lalu oleh hacker tersebut tuh ingin diganti ya nominalnya dari 100.000 katakanlah menjadi 50.000. Nah, otomatis itu kan hash-nya akan berubah ya, tidak menjadi 8Y5C9 lagi. Karena yang tadinya nominalnya 100.000 bisa jadi diganti menjadi 50.000, otomatis hash-nya tuh mungkin menjadi 8Y5C10. Nah, itu tuh nanti oleh blok 3 tuh ketika dicek, kok ini hash-nya berubah. Nah, itu tuh pasti akan dianggapnya tidak valid. Dan untuk melakukan hal tersebut, hacker itu harus memiliki akses kurang lebih 50% dari jaringan blockchain tersebut. Jadi jika hackernya itu hanya menghack satu jaringan, dia dianggapnya tidak valid. Makanya di slide sebelumnya tuh ada kata-kata tidak mungkin atau sulit. Kalau dibilang mungkin ya namanya sistem kan tidak ada yang sempurna ya, itu masih mungkin.
Akan tetapi sulit. Sulitnya itu kenapa? Karena kita perlu melakukan peretasan sebanyak 50% dari total jaringan yang ada di blockchain tersebut. Kita bayangkan jika jaringannya itu ada di seluruh dunia, otomatis hacker itu mungkin harus melakukan hack setengah dari seluruh dunia tersebut. Nah, itu makanya bisa kita bilang blockchain itu relatif cukup aman. Lalu untuk implementasinya sendiri sebenarnya ada banyak ya yang mungkin kalian cukup familiar. Di sini ada di sektor keuangan finansial yaitu cryptocurrency. Lalu kita bisa membuat aplikasi voting, contohnya untuk pemilihan ketua RT atau RW, lalu aplikasi untuk penyaluran dana, crowdfunding, bantuan sosial, dan lain sebagainya. Dan ini untuk poin keempat, NFT itu sendiri, dan yang kelima itu metaverse. Kurang lebih seperti itu sederhananya mengenai cara kerja dan pengertian dari blockchain. Sekarang kita akan masuk ke jaringan yang ada di blockchain. Sebenarnya di blockchain ini kita dapat membuat jaringan kita sendiri, tapi itu pasti membutuhkan effort yang cukup besar ya. Atau kalian dapat menggunakan jaringan yang sudah tersedia dan cukup terkenal seperti Bitcoin, Ethereum, Solana, Tezos, dan lain sebagainya. Nah, pada materi kali ini saya hanya akan menjelaskan untuk jaringan dari Ethereum, Solana, dan Tezos, karena pada saat ini tuh yang cukup terkenal khususnya di NFT itu ada di 3 jaringan ini. Yang pertama itu ada Ethereum. Jadi Ethereum itu merupakan salah satu jaringan yang terdapat pada blockchain dan merupakan cryptocurrency terbesar kedua setelah Bitcoin. Untuk rilis perdana blok awalnya atau yang tadi saya sebut Genesis Block yaitu pada tanggal 30 Juli tahun 2015. Ethereum sendiri itu menggunakan sebuah mesin yang disebut dengan Ethereum Virtual Machine. Lalu untuk smart contract itu sendiri, sebelumnya apa sih smart contract itu? Sederhananya smart contract itu berisi kontrak yang mana ditulis dalam bentuk kode program dan di store di dalam blockchain. Nah, ketika smart contract ini telah kita deploy di jaringan blockchain, ini sudah kita tidak dapat ubah atau modifikasi. Jadi sekalinya ada bug di aplikasi kalian, itu akan menjadi aplikasi yang terdapat bug selamanya. Oleh karena itu, biasanya kita sebagai developer smart contract itu akan melakukan testing yang cukup ekstrim, cukup luar biasa, karena ketika nanti telah dideploy itu sudah tidak dapat diapa-apakan. Bahkan terkadang pun kita perlu memanggil konsultan untuk security audit untuk memberikan smart contract yang kita telah buat. Di sini untuk smart contract di Ethereum itu terdapat 2 yang cukup terkenal, yaitu Solidity dan Pfeiffer. Jika kalian familiar dengan bahasa pemrograman Python, kalian dapat menggunakan framework dari Pfeiffer. Tapi di Ethereum itu sendiri yang cukup terkenal yaitu Solidity. Lalu untuk standarisasinya di Ethereum sebenarnya ada banyak ya. Cuma yang paling terkenalnya itu ada 3. Yang pertama itu fungible token atau biasa kita kenal dengan ERC20. Sebelumnya apa sih fungible token itu? Sederhananya fungible itu kan setara ya. Kalau kita artikan setara itu maksudnya bagaimana sih? Katakanlah jika kita memiliki uang 100.000, lalu akan kita pecah menjadi uang 20.000 sebanyak 5. Hari ini, katakanlah hari Sabtu kan pasti nominal tetap sama ya, ketika kita akan memecah uang 100.000 menjadi 20.000 menjadi 5 itu kan pasti 5. Ketika besok pasti tetap 5 kan, 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, dan selamanya itu 100.000 jika kita pecah menjadi 20.000 pasti 5 kan, nggak mungkin lebih, nggak mungkin kurang. Jadi istilahnya tuh setara. Lalu yang kedua itu ada NFT, non-fungible token. Untuk standarisasinya itu menggunakan ERC721. Nah, bedanya dengan fungible token itu apa sih? Kalau NFT itu bisa kita bilang seperti aset ya atau unik. Jadi katakanlah di hari ini kita memiliki karya seni dengan nominal 100.000,
besok bisa jadi harganya berubah kan, tidak 100.000, bisa jadi naik atau turun fluktuatif. Jadi perbedaannya antara fungible token dan non-fungible token itu kurang lebih seperti itu sederhananya. Lalu untuk yang ketiga itu ada fungible token dan NFT. Ini tuh gabungan antara ERC20 dengan ERC721, yaitu kita dapat menggunakan ERC1155. Lalu untuk tools developernya sendiri, yang pertama itu terdapat Hardhat atau Truffle. Ini tuh sebagai developer environment yang dapat dijalankan pada laptop atau komputer kalian. Jadi jika kalian ingin membuat smart contract secara di laptop atau komputer kalian, lalu kalian ingin membuat jaringan blockchain kalian sendiri, itu kita dapat menggunakan Hardhat atau Truffle. Saya pribadi lebih sering menggunakan Hardhat dibandingkan dengan Truffle. Nggak ada alasan ya, jadi memang hanya lebih terbiasa saja. Kalau antara lebih baik mana, menurut saya sih dua-duanya juga sama-sama baik dan powerful ya, tidak ada yang kurang baik. Lalu yang kedua itu ada Remix untuk kita mencoba membuat smart contract secara online. Jadi jika kalian hanya ingin coba-coba terlebih dahulu, tidak mau ribet ya untuk melakukan instalasi di poin pertama, kalian dapat menggunakan nama websitenya itu Remix. Remix di sini bukan remix untuk yang website ya, tapi remix untuk membuat smart contract secara online. Nanti coba jika kalian iseng-iseng ingin mempelajarinya, kalian dapat mengunjungi websitenya. Barangkali nanti kalian tertarik, kalian dapat mencoba melakukan instalasi yang lebih tingkat tingginya atau advance-nya menggunakan Hardhat atau Truffle. Lalu di sini untuk membuat standar yang tadi telah saya sampaikan, di sini terdapat OpenJeplin. Jadi kalian tidak perlu membuat ERC20, ERC721 ataupun ERC1155 itu dari awal. Kalian itu sudah dimudahkan ya dengan ada bantuan dari OpenJeplin. Nanti kalian tuh di sana hanya perlu tinggal memodifikasi sesuai dengan kebutuhan smart contract yang kalian ingin buat. Lalu yang keempat ada decentralized application-nya menggunakan Web3. Jadi nanti agar website kalian, misal kalian developer menggunakan React.js, kalian dapat menggunakan Web3 agar website kalian itu dapat berinteraksi baik dengan blockchain dan smart contract yang kalian telah buat. Nah, untuk poin 5 ini, jika kalian sebagai content creator atau kreator pembuat image-nya, kan untuk NFT itu terkadang dari supply-nya ada banyak, mungkin 5.000, 10.000. Kita bayangkan jika desainernya itu perlu membuat image-nya 1:1 sebanyak 10.000, itu mungkin baru berapa bulan atau berapa tahunnya baru selesai. Nah, di sini itu kita dapat membuat image itu di-generate menggunakan Hashlips. Jadi nanti kalian hanya perlu persiapkan layer-layernya saja, katakanlah kalian memiliki 2 layer, nah nanti 2 layer itu tuh akan dikombinasikan menjadi sebuah image dengan bantuan Hashlips. Dan yang terakhir itu untuk walletnya sendiri sebenarnya ada cukup banyak ya, cuma yang paling terkenal di Ethereum itu yaitu wallet dari MetaMask. Untuk marketplace-nya sendiri di Ethereum itu yang cukup terkenal yaitu OpenSea. Jadi nanti kalian dapat melakukan listing image kalian itu bisa langsung ke OpenSea, atau kalian nanti membuat website khusus untuk melakukan mintingnya dan nanti akan di-listing di OpenSea. Untuk konsensus itu bisa kita bilang sebagai kesepakatan di blockchain. Untuk saat ini tuh di Ethereum itu masih menggunakan proof of work, yang mana itu tuh jika tidak salah di bulan depan ya tanggal 15 September dia akan diganti menjadi proof of stake. Mungkin timbul pertanyaan juga, kenapa sih diganti menjadi proof of stake? Oke. Yang pertama, proof of work itu dia tidak ramah lingkungan, hambur energinya. Jika kalian mengalami masa-masa di mana harga VGA itu mahal, nah ini tuh karena ulahnya dari miner-miner yang mengikuti blockchain dengan konsensus proof of work. Yang pertama itu tidak ramah lingkungan ya, hambur sumber daya.
Lalu yang kedua itu untuk gas fee-nya itu cukup mahal. Gas fee itu apa sih? Gas fee itu merupakan transaksi sebuah transaksi yang mana transaksi itu akan diproses oleh miner dan itu tuh perlu kita bayarkan ke miner tersebut. Gas fee-nya itu cukup tinggi kalau untuk proof of work. Nah, nanti itu di 15 September itu semoga tidak diundur-undur lagi. Ethereum itu dia akan menggunakan proof of stake. Lalu yang kedua di sini terdapat jaringan Solana. Solana merupakan salah satu jaringan pada blockchain dan merupakan cryptocurrency yang digadang-gadang ya dikatakan akan mengalahkan Ethereum. Rilis blok pertamanya yaitu pada tanggal 16 Maret tahun 2020. Untuk smart contract-nya sendiri, basicnya itu dia menggunakan bahasa pemrograman Rust, tetapi kita sedikit dipermudah ya dengan adanya framework dari Anchor. Nah, kalau kita tadi kembali ke Ethereum, sebenarnya Anchor ini mirip seperti Hardhat atau Truffle. Lalu untuk standarisasinya, untuk token biasanya tuh kita menggunakan SPL dari Solana, tetapi update terakhir tuh jika tidak salah dia sudah mengikuti standarisasi dari Metaplex. Lalu untuk non-fungible tokennya itu dia mengikuti standarisasi dari Metaplex. Untuk toolsnya sendiri di sini kita dapat menggunakan Metaplex untuk mempermudah di dalam development pada Solana. Nah, di Metaplex ini sebenarnya terdapat berbagai macam tools, cuma yang cukup terkenalnya itu Candy Machine. Candy Machine itu digunakan untuk kita membuat NFT tanpa perlu kita membuat smart contract. Untuk kita berinteraksi dengan Candy Machine ini, kalau awalnya itu menggunakan seperti JavaScript itu JavaScript CLI, nanti dari JavaScript tersebut kita akan terkoneksi dengan Candy Machine. Tetapi kurang lebih mungkin 3 minggu atau 4 minggu yang lalu itu dari Metaplex itu mengeluarkan yang baru untuk kita berinteraksi dengan Candy Machine, yaitu namanya Sugar. Sugar itu dia basicnya menggunakan bahasa pemrograman Rust. Lalu untuk desentralisasi aplikasinya kita dapat menggunakan bantuan dari Web3, tetapi Web3-nya itu untuk Solana ya, bukan untuk yang Ethereum. Lalu untuk membuat smart contract-nya kita dapat menggunakan Anchor. Nah, jika kita tidak ingin ribet atau ingin coba-coba dulu ya untuk membuat smart contract-nya, kita dapat menggunakan Solana Playground untuk membuatnya secara online. Karena untuk instalasinya sendiri menurut saya lumayan cukup kompleks dibandingkan dengan yang Ethereum. Kalau di Windows sendiri itu kita perlu menginstal WSL, Windows Subsystem Linux, karena saya pengalaman pernah tanpa WSL itu tidak berjalan dengan benar untuk kita membuat smart contract-nya. Jadi kita perlu menggunakan WSL. Lalu untuk image generatornya sendiri, Hashleaf ini selain di Ethereum dapat digunakan juga untuk di Solana, dan untuk walletnya yang cukup terkenal yaitu Phantom App. Untuk NFT marketplace-nya itu sendiri yang cukup terkenal di Solana itu Magic Eden, lalu ada OpenSea. Nah, untuk konsensusnya sendiri di Solana itu agak unik ya. Kenapa? Karena dia menggunakan dua. Yang pertama itu proof of stake, yang kedua itu proof of history. Proof of history itu jika tidak salah digunakan untuk melakukan pencatatan dalam transaksinya. Oke, yang selanjutnya di sini terdapat jaringan dari Tezos. Tezos sendiri merupakan salah satu jaringan yang terdapat pada blockchain. Tezos sendiri didirikan oleh sepasang suami istri yang diusulkan pada tahun 2014. Nah, untuk smart contract sendiri, dia tuh menggunakan Michelson. Karena Michelson itu kita bisa bilang seperti low level language, muncullah yang high level language-nya yaitu SmartPy dan Ligo. Jadi jika kalian agak kesulitan untuk membuat smart contract menggunakan Michelson, kalian dapat menggunakan SmartPy ataupun Ligo. Saya sendiri di sini sudah pernah mencoba membuat smart contract dengan menggunakan yang SmartPy.
Untuk standarisasinya di sini yaitu FA2 Financial Application 2, yaitu penerus dari FA 1.2 yang hanya mendukung fungible. Sedangkan di FA2 itu dia sudah mendukung untuk fungible token, lalu non-fungible token, yang ketiga non-transferable, dan yang terakhir itu token dan NFT. Untuk toolsnya sendiri kita dapat menggunakan Tejas Taquito untuk mempermudah di dalam deployment dan interaksi dengan smart contract. Sedangkan untuk walletnya kita dapat menggunakan Temple Wallet. Untuk NFT marketplace-nya itu sendiri yang cukup terkenal di Tejas itu yaitu objkt.com. Konsensusnya sama seperti Solana, tetapi kalau di Tejas ini dia hanya menggunakan proof of stake. Konsensus itu kesepakatan yang ada di blockchain. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan masalah media penyimpanan filenya di sisi blockchain itu seperti apa sih. Nah, karena blockchain yang sifatnya terdesentralisasi, maka kita menginginkan semua yang kita buat sebisa mungkin itu terdesentralisasi. Salah satunya, jika kalian membuat karya seni NFT, maka file karya tersebut akan disimpan secara terdesentralisasi dengan bantuan menggunakan IPFS. Apa sih IPFS itu sendiri? IPFS merupakan jaringan blockchain yang digunakan untuk menyimpan file secara terdesentralisasi dan bekerja secara peer-to-peer. Jika kalian sudah familiar dengan torrent ya, kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Setelah file ditambahkan pada IPFS, maka tidak dapat diganti. Karena sifatnya di blockchain itu immutable ya, tidak dapat diganti ataupun dimodifikasi. Jadi ketika kalian telah melakukan upload file di IPFS, itu filenya tidak akan dapat diganti ataupun dimodifikasi. Tetapi setahu saya kalau untuk di-delete itu masih memungkinkan. Nah, bagaimana sih cara menggunakan IPFS? Yang pertama itu kalian dapat mengunjungi website ipfs.io. Yang kedua, kalian dapat menggunakan third party seperti Pinata, Airwave, dan NFT Storage untuk mempermudah dan memastikan file yang disimpan pada IPFS tidak akan hilang. Kenapa sih kita perlu menggunakan third party seperti Pinata, Airwave, dan NFT Storage? Karena di IPFS itu sendiri, jika file kalian tidak diakses kurang lebih sekitar 6 bulan, maka ada kemungkinan akan dihapus karena dianggapnya ini tidak pernah ada yang mengakses. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan third party seperti Pinata, Airwave, dan NFT Storage untuk memastikan file kalian itu akan ada sampai selamanya, tidak akan dihapus. Lalu di sini terdapat blockchain API. Apa sih blockchain API itu? Blockchain API digunakan untuk mempermudah kita agar dapat terhubung serta memonitoring aplikasi yang akan kita buat pada blockchain. Kita dapat menggunakan third party yang sudah ada seperti Alchemy dan Infura. Kenapa sih kita perlu menggunakan blockchain API? Yang pertama itu karena kita tidak perlu melakukan setup agar dapat terkoneksi dengan jaringan blockchain. Yang kedua itu dapat memonitoring kehandalan dari aplikasi yang kita buat. Misal jika terdapat error, nanti itu di Alchemy atau di Infura itu akan ada lognya, errornya kenapa, lalu dari sana itu kita bisa menyimpulkan untuk perbaikannya itu bagaimana. Lalu yang ketiga itu dari Alchemy dan Infura itu banyak fitur yang mereka sediakan ya, salah satunya yaitu untuk melakukan notifikasi. Misalnya nih, kalian membuat sebuah website aplikasi untuk NFT, di mana di aplikasi tersebut itu dapat melakukan minting. Nah, ketika terdapat user yang melakukan minting pada website kalian, apa sih yang akan kalian lakukan? Apakah akan dinotif ke email konten kreatornya, atau akan dibuatkan sebuah image yang tadi telah diminting, dan masih banyak ya action-action yang dapat kita lakukan. Lalu yang terakhir di sini ada Metaverse. Metaverse sendiri merupakan dunia komunitas virtual yang dapat terhubung satu sama lainnya. Di dunia tersebut, orang-orang dapat melakukan banyak kegiatan seperti bertemu, bekerja,
bermain, transaksi jual atau beli, dan masih banyak lainnya seperti layaknya di dunia nyata. Untuk di dunia NFT saat ini yang banyak diintegrasikan dengan metaverse itu yaitu salah satunya Sandbox. Sandbox sendiri merupakan platform berbasis komunitas di mana pembuat konten kreator dapat memonetisasi aset voxel dan pengalaman bermain game di blockchain. Sandbox sendiri itu sudah mempermudah kita sebagai developer untuk dapat masuk ke dalam sandbox-nya, yaitu dengan adanya game maker, Fox Edit, dan masih banyak lainnya. Terakhir itu di bulan April, kalau di tahun ini saya sempat mencoba untuk game maker-nya. Jika tidak salah itu statusnya masih beta. Mungkin di sekarang ini statusnya sudah ready to production. Lalu yang terakhir itu ada Decentraland. Decentraland itu hampir mirip seperti Sandbox, merupakan salah satu platform dunia virtual yang sepenuhnya terdesentralisasi dan dikendalikan oleh DAO dengan menggunakan teknologi blockchain. Decentraland sendiri sudah banyak menyediakan dokumentasi untuk mempermudah kita sebagai developer dalam melakukan pengembangan di dalam dunia Decentraland. Oke, kurang lebih sekian materi yang saya sampaikan perihal NFT roadmap. Jika kalian ingin mengetahuinya lebih lanjut ya, khususnya di blockchain, kalian dapat mengunjungi channel YouTube saya di Fairul Salamun. Mohon izin nih Pak Sandika untuk promosi. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Kang Fairul ya atas pemaparannya. Tuh tadi jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih detail, langsung aja bisa kunjungi channel YouTube-nya Kang Fairul. Nah, nama channelnya langsung nama Kang Fairul ya. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan boleh tulis aja pertanyaannya di kolom chat. Atau kalau mau nanya langsung pakai voice, silakan raise hand aja ya. Kayaknya fiturnya bisa raise hand ya. Tapi sebelumnya saya ada pertanyaan dulu nih Kang Vero. Kalau misalnya untuk kita yang developer gitu ya, programmer, developer, apa sih sebenarnya yang harus kita pelajari terlebih dahulu ya sebelum kita mulai bisa terjun menjadi seorang NFT developer gitu? Misalnya tadi saya dengar Python katanya, atau ada Rust tadi. Kalau JavaScript bisa nggak sih? Kalau JavaScript itu dia saat ini lebih kebanyakan sebagai yang pertama itu tools pendukungnya Pak, dan yang kedua itu untuk nanti kita interaksi dengan blockchain-nya atau smart contract-nya. Tapi kalau bikin smart contract-nya sendiri pakai apa? Kalau untuk bikin smart contract sendiri itu tergantung jaringan yang akan kita gunakan Pak. Contohnya tadi kalau di Ethereum itu ada Solidity dan Pyper, lalu di Solana itu ada Rust, kalau di Solidity itu bahasa pemrograman atau dia apa? Apa tools? kalau Solidity itu bahasa pemrograman sih Pak. Oh, bahasa pemrograman sendiri. Iya. Oke, ada contohnya nggak? Saya pengen lihat sih kayak gimana. Vero punya contohnya nggak? Punya sebentar Pak, saya coba buka. Saya kira Solidity itu, saya pernah dengar sih orang pakai Solidity. Saya kira dia tuh malah JavaScript gitu. Framework-nya Solidity bukan ya? Bukan sih Pak, kalau JavaScript itu lebih banyak untuk nanti kita integrasi dengan smart contract-nya Pak. Ya biar kebayang gitu. Kira-kira bahasanya seperti apa yang harus kita pelajari gitu. Silakan ya teman-teman kalau mau bertanya boleh. Yang dipelajari yang bisa kita pelajari di channelnya Kang Vero mulai dari belajar apa aja tuh? Kalau di channel saya tuh saat ini tuh mencakup 3 jaringan Pak. Yang pertama itu Ethereum, yang kedua itu Solana, dan yang ketiga itu untuk Tejos. Oh, bisa tiga-tiganya ada ya. Ya, Apa sih nah, yang membedakan antara 3 jaringan itu? sebenarnya sih yang cukup
supaya kelihatan untuk pembedanya itu dari konsensusnya Pak. Kalau di Ethereum itu dia masih menggunakan proof of work, sedangkan kalau di Solana dan Tezos itu dia sudah menggunakan konsensus proof of stake. Dan itu tuh mempengaruhi gas fee yang nanti akan dikenakan oleh user Pak. Setiap kita mau bikin smart contract. Saya izin share screen Pak. Oh, boleh. Nah, ini salah satu smart contract yang pernah saya buat Pak untuk di channel YouTube saya. Ini tuh case-nya kita membuat sebuah marketplace Pak. Oh, bikin toko online. Oh, Benar. bukan marketplace ya? Ya, marketplace tapi masih secara sederhana Pak. Kurang lebih untuk smart contract-nya itu seperti ini. Ini menggunakan Solidity bahasa pemrogramannya. Nah, lalu untuk interaksinya itu kita baru dapat menggunakan JavaScript seperti ini. Untuk JavaScript-nya interaksinya ya? Benar Pak, interaksi dengan smart contract-nya. Oke. Dan untuk rangka ini tuh saya menggunakan Hardhead. Jadi oleh Hardhead itu nanti dibuatkan struktur folder seperti ini kurang lebihnya. Oke. Di mana saya bisa terkoneknya di mana? Di sini Pak Address-nya ada ya. WS localhost karena saya menggunakan Hardhead. Hardhead itu kelebihannya kita dapat membuat jaringan blockchain secara lokal. Jadi ini saya connect-nya ke localhost, portnya 8545. Nah, smart contract kamu ada di situ tadi gitu. Benar Pak. Jadi di deploy di jaringan blockchain lokalnya. Untuk localhost ini nanti dapat diganti misalnya kita menggunakan testnet yang sekarang itu ada ya, kalau di Ethereum itu ada Goerli, nanti ini dapat diganti URL-nya Goerli. Kalau nanti sudah di mainnet dapat diganti dengan URL mainnet-nya atau bisa kita bilang seperti production-nya Pak. Iya, tapi kita untuk simulasi bikin blockchain-nya di lokal juga bisa kan awalnya. Benar Pak, bisa. Oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih nyambung dari Kuai nih. Blockchain masih harus pakai database kah katanya? Maksudnya database-nya itu pakai MySQL lagi atau MongoDB lagi atau blockchain itu sebetulnya udah database? Oke, pertanyaan menarik. Sebenarnya di blockchain ini sudah tidak perlu menggunakan database seperti MySQL, Postgre, MongoDB. Kenapa? Karena datanya itu kan kita store di dalam jaringan blockchain. Tetapi ya Pak, ada case nih di mana kita terkadang itu membutuhkan database juga. Tetapi itu tuh biasanya lebih ke supporting sih. Sedangkan data intinya itu tetap kita store di blockchain. Intinya mah tetap, jadi sebenarnya si blockchain itu sendiri udah bisa dianggap sebagai database kan ya? Benar Pak, kalau kita kenal itu sebagai ledger Pak, buku besar yang terdistribusi. Cuman masalahnya database-nya itu nggak bisa diedit atau dihapus kan ya? Dia cuma bisa ditambah aja kan? Benar Pak, karena sifatnya memang immutable. Iya, betul. Tuh gitu, Kuai. Jadi sebetulnya dia udah database sendiri. Tuh ada pertanyaan lagi dari Rea ya. Izin tanya, untuk menghasilkan income, wah, roadmap yang ditempuh bagaimana? Awalnya gimana nih? Kayak menarik nih. Belajar apa di produk yang dihasilkan seperti apa dan target pasarnya ke siapa? Nah ini mungkin yang tadi di awal saya singgung ya, Fairul ya. Ada dua sebetulnya kan kita bisa jadi developernya atau bisa jadi si orang yang jual beli asetnya ya. Benar Pak, benar. Nah coba mungkin kalau ini gimana nih? Gimana sih caranya kalau kita mau menghasilkan income segera katanya? Oke, kalau segera itu mungkin agak ini apa ya, agak sulit juga deh kalau segera. Kenapa? Karena pada perjalanannya pada saat kita membuat NFT itu banyak orang-orang yang terlibat Pak. Mulai dari konten kreatornya, lalu developernya,
lalu marketingnya, bagaimana cara sebuah proyek itu agar dapat menjadi hype, Pak. Karena kan percuma dari sisi kita teknologi atau infrastruktur sudah canggih, tetapi dari sisi marketing itu melempem, Pak. Iya. Tapi kan sebetulnya Jadi si NFT itu sendiri nggak harus sebagai eh, apa namanya seni yang diperjualbelikan kan. Kita bisa jadi ada nggak case lain ya selain memang seni yang diperjualbelikan gitu, Rul? NFT itu. kalau saat ini tuh selain seni, kebanyakan itu untuk seperti membership, Pak. Jadi membershipnya itu dibeli secara NFT. Hmm. Jadi katakanlah membership WPU, Pak. Nah itu tuh nanti jika kalian ingin berlangganan, kalian dapat membeli dengan menggunakan token WPU, Pak. Dan token itu memang hanya ada satu untuk orang itu gitu ya. Nggak mungkin bisa ada duplikatnya lah. Itu sebenarnya nanti tergantung dari smart contract yang kita buat, Pak. Bagaimana cara kita membuat aturannya. Apakah Ah, satu user itu bisa lebih dari dua atau hanya boleh satu? oke, 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 oke. Berarti bisa juga kayak gitu ya. Nah, berarti kalau untuk pertanyaannya Rea, ini sebetulnya kalau kita mau membuat NFT yang ingin diperjualbelikan, intinya bukan hanya ada di NFT-nya ya. Kita harus punya roadmap-nya, kita harus punya marketingnya juga. Benar, Pak. Jadi melibatkan banyak anggota tim sih, Pak. Karena kalau kita berjalan sendiri itu bisa aja, Pak. Cuma mungkin akan lama dan kurang efektif sih, Pak. Kecuali kalau kita sudah punya nama, Pak, atau Iya, influencer, Pak. makanya banyak yang menggandeng influencer gitu. Makanya kalau Benar, Pak. dari sisi itunya, saya rasa lebih banyak orang marketing dan bisnisnya lah ya. Karena kan kita pengen fokusnya tuh di sini di sisi development dan infrastrukturnya. Benar, Pak. Nah, Dan mungkin saya tambahkan sedikit, Pak. Kita sebagai developer tuh sebenarnya cukup enak sih, Pak. Kenapa? Karena setelah kita membuat smart contract, Pak, katakanlah untuk project A, ternyata nanti ada project B nih, Pak. Nah, kita kan sudah dapat menggunakan struktur yang di project A, Pak. Jadi kita tinggal copy paste iya, aja, Pak, terus modifikasi. Kalau orang marketing itu kan dia perlu ngepromosiin lagi dari nol, Pak. ngulang lagi dari nol. Benar, Iya, Pak. benar-benar. Jadi salah satu enaknya kita sebagai developer sih, itu sih kita nggak perlu mulai lagi dari nol. Iya, dan setiap tim pasti butuh developernya kan? Ya, benar, Pak, butuh Harus developernya. ada developernya. Iya, oke, sip. Menarik, mudah-mudahan tadi bisa menjawab pertanyaannya Rea ya. Adit nanya nih, apa yang terjadi jika suatu saat sistem blockchain mati di waktu saat ada transaksi yang belum selesai? Nah, ini juga saya penasaran ya, karena kan eh, yang namanya blockchain itu kan desentralisasi kan. Tapi tadi dibilang ada yang punya blockchain-nya, kayak Ethereum gitu misalnya. Berarti kan tetap tetap sentralisasi pada akhirnya, Ru. Apa enggak? Gimana? Oke, sebenarnya untuk Ethereum itu sebuah jaringan sih, Pak. Jadi bukan bukan istilahnya dia tuh ini ke blockchain, bukan, Pak. Tapi Ethereum itu menggunakan teknologi blockchain, Pak. Hmm. Nah, menyambung yang tadi ya, kalau tiba-tiba blockchain-nya mati itu bagaimana? Nah, itu transaksinya biasanya nanti akan dikenakan reject sih. Jadi tidak apa sih, tidak berhasil. Oh, kalau misalnya yang matinya itu apa sih sebenarnya? Kalau di blockchain itu kalau dibilang mati berarti seluruh jaringan komputer di dunia ini mungkin mati sih, Pak, karena kan sifatnya terdesentralisasi. Oke. Nah, sebenarnya itu banyak kejadian itu bukan mati, Pak, tetapi rebutan transaksi, Pak. Oh, Kalau kita sebut itu gas war, Pak, bisa jadi gas berhasil, war, ya gas bisa jadi war. benar, Pak, bisa jadi berhasil, bisa jadi gagal untuk gas war-nya itu. Jadi mungkin saya sedikit cerita ya, Pak. Dulu ada salah satu karya seni yang cukup terkenal, namanya itu Azuki. Nah, banyak orang tuh yang ingin membeli karya seni tersebut, Pak. Bahkan sampai ada orang yang berani guess war itu ketika kita perang itu uangnya udah gak bisa kembali lagi, Pak.
Jadi ini saya mau ngeluarin uang X nih, tolonglah menangin saya biar saya bisa berhasil transaksinya. Oh, bisa. Tapi kan nggak akan mungkin bisa diakalin atau tetap bisa secara programming. Kalau diakalin nggak bisa sih Pak. Makanya kita di sini istilahnya besar-besaran kita ini ke minernya Pak untuk nih miner saya mau ngeluarin uang sekian dong, tolong transaksi saya dipercepat Pak. Iya, iya, iya. Dipercepat itu artinya dengan eh apa sih namanya? M- Aduh, saya lupa namanya. Bisa bisa mengurangi tingkat kedetilan si miningnya ya? Meningkatkan ya? Apa Meningkatkan sih miner yang akan mengambilnya sih Pak. yang dicari itu kan si, aduh saya lupa. Saya pernah baca tuh. Jadi semakin kencang kerja dari si hardware-nya itu berarti yang dia lakukan untuk mencari si apa bloknya itu ya. Benar. Nonce-nya kalau nggak salah apa Oh ya. namanya itu nonce. Nonce ya, Ya benar mencari Pak. nonce ya. Oke, 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 oke. Gitu Dit, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Adit ya. Lanjut nih ke pertanyaannya Lutfi tuh. Eh Khairul ya. Proof of stake sama dengan staking dapat koin. Proof of work mining dapat koin. Proof of story. Nah, ini gimana? Saya baru dengar katanya. Oke, yang pertama itu kalau untuk Ini proof adanya of di Tezos tadi ya? kalau untuk yang stake itu dia ada di Solana dan di Tezos Pak. Kalau untuk di proof of work itu dia ada di Ethereum, Bitcoin juga kalau nggak salah dia pakai proof of work. Cuma kalau di Ethereum itu di bulan depan itu dia akan migrasi ke proof of stake Pak karena lebih ramah lingkungan. Ini kalau Nah, proof of story itu gimana? story itu mungkin history ya maksudnya. Gimana tuh Lutfi? Siapa tadi yang nanya tuh? Iya Lutfi. Proof of history ya? Tadi kayaknya ada di slide-nya Fairul bukan? Yang ada di Di Solana Pak ya. Solana ya? Nah, kalau proof history itu dia lebih ke ini sih lebih ke membantu untuk mencatat transaksi di Solananya. Oke. Bentar. Proof Problemnya tuh of history ya benar. problemnya tuh kalau nggak salah dulu tuh agar datanya konsisten sih makanya ada proof of history. Oke. Itu Lutfi ya. Mudah-mudahan menjawab tuh. Sekarang ini Sensei nih mau nanya nih. Keamanan tuh menggunakan cryptocurrency. Wah, ini nih. Berat nih Pak sepertinya. Iya nih. Mau tanya tentang keamanan kan tentang blockchain menggunakan cryptocurrency seperti Ethereum, Bitcoin yang rata-rata menggunakan ECDSA. Itu algoritma eh, kriptografinya ya. Tapi sekarang berbeda. Sekarang teknologi komputasi kuantum, waduh, bisa memecahkan atau dimanipulasi apalagi ada faktanya butuh 10 menit. Nah, apakah blockchain akan berusaha membuat sistem yang unhackable katanya? Kalau itu sih ya mungkin saja eh, dari waktu ke waktu pasti dari developer atau penggagas-penggagas blockchain itu pasti akan membuat patch security apa keamanan. Cuma terakhir yang saya tahu tuh untuk yang manipulasi itu mungkin dia akan bekerja di konsensus yang proof of work karena kan dia tuh sistemnya mining Pak. Nah kalau untuk di proof of stake ini sepertinya relatif lebih aman. Kenapa? Karena yang kita simpan itu berupa token dari kita yang staking. Nah, sebenarnya token ini tuh bukan tidur ya. Di belakang layar itu dia melakukan validasi dari sebuah transaksi. Dan untuk spesifikasi komputernya pun tidak perlu terlalu canggih seperti yang di proof of work. Proof of work. Oke, gitu tuh Om Arfi ya. Terima kasih atas jawabannya. Oke, Rea, mudah-mudahan tadi menjawab. Terus ada lagi dari Kuai nih. Ini nggak ada yang mau nanya langsung nih. Tanya Pak, ketika kita bikin aplikasi menggunakan blockchain, perlukah kita membayar gas fee atau dari klien kita? Oh, ceritanya ini
ketika kita mau membikinkan orang lain aplikasi ya, yang bayar gas fee siapa? Oh, enggak. Maksudnya aplikasi kita dipakai klien. Nah, yang bayar siapa tuh? Kalau itu sih simpelnya bagaimana deal-dealannya aja sih Pak. Hmm, Tapi biasanya sih itu ditanggung oleh klien sih. Jadi nanti kita tagihkan invoicing-nya ke klien sebesar nominalnya berapa. ya. Karena gas fee-nya itu terbuka kan, bisa dilihat ya. Benar Pak, dan gas fee-nya itu kalau kita deploy smart contract itu lumayan mahal sih Pak, terutama kalau di Ethereum. Oh, di Ethereum lebih mahal daripada di Solana. Benar Pak. Sebenarnya di Ethereum itu ada alternatifnya Pak. Kita sebutnya itu jaringan L2, namanya itu Polygon. Dia tuh lebih murah lah Pak istilahnya dibanding Ethereum. Oh, kenapa bisa gitu ya? Kenapa bisa lebih murah? Karena dia tuh sistem cara kerjanya itu dia kayak mengumpulkan dulu, kalau nggak salah tuh 10 transaksi baru nanti dikerjakan Pak. Beda dengan Ethereum. Kalau Ethereum itu ketika ada sebuah transaksi langsung diproses. Oh, jadi ditumpuk dulu, baru dikerjain bareng. Jadi kayak dibagi gitu gas fee-nya ya untuk 10 transaksi tadi. Benar Pak, sehingga menjadi lebih efisien dan murah. Jadi patungan lah gitu. Ya benar Pak. Oke, gitu Kuai. Yang membayar bisa deal-dealan tapi biasanya klien. Terima kasih penjelasannya Kang Ferul tuh kata Adit. Mau tanya bahasa programan lain untuk blockchain bisa pakai apa aja? Atau kalau kita mau belajar bahasa apa gitu? Oke, kalau ingin membuat blockchain-nya itu sendiri, sebenarnya banyak bahasa pemrograman yang bisa kita pakai ya, seperti Go ataupun Python, bahkan PHP pun itu bisa. Cuma PHP kalau bisa? bisa Pak, Ah, cuma jika kalian ingin masuk ke jaringan yang sudah ada, nah itu tuh biasanya sudah ada standarisasinya. Misal kalau di Ethereum itu dia ada Solidity, kalau di Solana itu ada Rust. Jadi oh. tergantung nih blockchain-nya itu apakah ingin membuat sendiri atau ingin menggunakan yang sudah ada. Ya, cuman kendalanya tadi kalau bikin sendiri ya pada akhirnya pas implementasi kan butuh resource gede banget ya. Tapi kalau Benar, untuk belajar, untuk latihan nggak ada salahnya kan kita bikin blockchain dulu dengan bahasa yang memang ada gitu ya, atau yang kita bisa. benar Pak. Oke, itu tadi siapa yang nanya? Muhammad Rai. Oh, Rehan yang nanya. Hubungannya antara blockchain dan Web3. Apa Oke. tuh katanya? Sebenarnya kan Web3 itu evolusi dari Web2 ya, yang mana di Web3 itu difokuskan lebih ke terdesentralisasi. Nah, kata-kata terdesentralisasi ini tuh pasti berkaitan dengan blockchain. Jadi ada keterkaitannya. Dan di Web3 itu kan lebih lebih mementingkan kayak suatu file itu bukan hanya dimiliki oleh satu entitas, tapi dimiliki oleh semua orang. Oh, sebenarnya ya blockchain itu adalah salah satu teknologi yang ada di dalam Web3 ya. Jadi Web3 mah kayak perkembangan webnya. Nah, si blockchain tuh yang menjadi salah satu ciri Ciri dari dari Web3-nya, Web3 Pak, benar. gitu. Benar, Jadi berhubungan nggak ya? Berhubungan jelas. benar. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Wah, mantap nih udah. Ada. Makasih Kang Ferul. Tuh, siap. Pokoknya kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik ya, sebetulnya saya juga masih masih awam banget lah. Silakan nanti eh, kunjungi tadi channelnya Kang Fairul tuh. Nih Lutfi nanya lagi nih, apa yang sebenarnya bikin si NFT dan koin ini berharga? Oke, sebenarnya ini ada banyak faktor ya. Coba saya jelaskan dulu yang di NFT. Kalau yang di NFT itu yang pertama itu dari sisi karya seninya itu sendiri bagaimana. Yang kedua itu di belakang layarnya itu ada siapa yang mengerjakannya. Dan yang ketiga tuh roadmap dari NFT ini mau dibawa kemana sih sebenarnya. Hmm. Lalu kalau untuk koin sendiri, koin itu nanti dia biasanya berhubungan dengan NFT. Jadi katakanlah jika kita memiliki satu NFT, setiap harinya kita dapat menghasilkan 10 koin.
Nah, nanti dari 10 koin itu katakanlah bisa kita tukar dengan NFT baru atau merchandise seperti baju, jaket, dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara lebih jauh, khususnya untuk di koin itu kita dapat melakukan yang namanya liquidity pool. Liquidity pool itu apa sih? Jadi kita kalau di sini tuh biasa kita ada uang, terus uang itu kayak ada emasnya ya. Jadi 100.000 itu sebanding dengan berapa emas. Kayak ada jaminannya ya bisa dibilang. Nah, kalau koin itu kita bisa juga menjaminkannya. Jadi misal kita mau bikin koin sendiri, katakanlah viral coin. Nah, di satu viral coin itu sama dengan berapa USDT biasanya kalau di cryptocurrency namanya. Berapa USD. Katakanlah misal satu koin viral itu seharga dengan 15.000. Nah, semakin harga koinnya itu liquidity pool-nya makin makin tinggi, otomatis pasti dari harga koinnya pun makin berharga. Iya. Jadi sebetulnya ya yang menentukan seberapa tingginya itu ya kesepakatan orang-orang ya. Semakin banyak yang sepakat bahwa itu harganya tinggi, semakin banyak yang yakin dan meyakinkan ya harganya tinggi. Kenapa? Karena kan memang di sini itu kita lebih banyak ke komunitas, Pak, community. Jadinya balik lagi ke komunitasnya, bukan hanya semata-mata karya seninya itu bagus gitu ya. Benar, benar, Karena Pak. kan Ada banyak faktornya. jadinya yang namanya bagus kan relatif. Mungkin kalau kita melihat satu art gitu ya, menurut saya bagus, menurut teman-teman belum tentu bagus. Jadi kita nggak bisa sepakat kalau hanya dari wah bagus ya warnanya cantik misalnya, wah ini bentuknya menarik. Nah itu relatif karena akan sangat eh, banyak banyak faktor ya. Selera kan balik lagi ya. Tapi kalau misalnya kita bisa meyakinkan semakin banyak orang kalau sesuatu itu nilainya tinggi, ya harganya naik pasti. Oke. Benar, benar, Pak. Tanya dapur dikit katanya. Di perusahaan Pak Fairul, klien yang bekerja sama dengan perusahaan banyakkan dari luar negeri atau lokal. Oke. Kalau untuk saat ini sih kita masih kebanyakan di lokal sih, khususnya di Kota Bandung karena agak lebih mudah untuk koordinasinya. Kalau yang project NFT, pernah nggak dapat project NFT dari luar atau dari dalam? Kalau dari luar sih belum, pasti kita masih kebanyakan dari dalam negeri sih, Oh, dari masih dalam negeri ya, iya masih NFT dalam pun ya. negeri. Cuma mungkin ada beberapa proyeknya itu sudah go ke ini go internasional, Pak. Oh, jadi merekanya yang go internasional, tapi kliennya Benar, klien dalam negeri. benar, Pak. Oke tuh. Jadi jadi lokal juga udah mulai banyak yang mau bikin project-project NFT. Bisa saya bilang cukup banyak sih, Pak. Cukup banyak. Cukup banyak ya. Dan kayaknya justru enaknya kita developer, kita nggak perlu mikirin ini bakalan ramai nggak ya ke depannya. Karena ya kita dibutuhinnya untuk develop infrastrukturnya kan. Bukan nge-hypein orang gitu. Bukan mikirin marketingnya. Benar, Pak. Jadi Oke. kita fokus di dapur aja lah, Pak. Masalah marketingnya Bener, kita bener, bener. percayakan kepada orang lain. Iya, dan itu tadi kerjaan kita kalau sudah pernah ngerjain satu, kerjaan kita bisa lebih ringan ketika dapat project-project berikutnya karena sama-sama aja kan ya. Benar, Pak. Kurang lebih sama sih. Cuma mungkin antara project A dengan project B itu ada sedikit yang perlu kita modifikasi, Pak. Iya. Sip, jadi masih ada peluang tuh ya. Kalau Rea mau bikin project NFT, peluangnya banyak dari dalam negeri pun masih banyak ya. Om Arfi nanya lagi, balik lagi ke try to hack nih. Blockchain atau kripto, eh, nah, apakah bisa dikatakan sulit gitu ngehack blockchain? Karena sekarang udah ada teknologi quantum computation. Ada nggak informasi yang kamu dapetin gitu tentang eh, ketidakamanan dari si blockchain ini? Kalau yang pernah saya dengar tuh memang ada beberapa pernah kejadiannya, Pak, kena hack. Cuma itu lebih ke arah
keteledoran dari pembuatan smart contract sih Pak yang selama ini pernah saya dengar. Jadi bukan masalah dari teknologi blockchain itu sendiri. Oh, Kalaupun ada jaringan komputasi kuantum, kita tetap perlu melakukan hack ke seluruh jaringannya sih. Jadi bukan semakin cepat komputernya, jadi kita bisa melakukan hack. Mungkin seperti itu sih Pak. Jadi oke. yang perlu kita hack itu kan sebenarnya 50% dari konsensus yang ada di jaringan tersebut. Nah, Dan kalaupun itu tuh memang 50% tuh besar sekali kan ya? benar Pak, benar. Iya, 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 iya. Oke. Jadi kayaknya masih sulit ya, Arfi ya. Terima kasih penjelasannya. Oke, mantap Lutfi. Apakah kalau pakai satu komputer bisa menghandle seluruh transaksi di dunia? Eh, Bisa ya, bisa enggak ya jawabannya tergantung dari transaksinya itu sebesar apa. Cuma kalau kita menggunakan konsensus yang proof of stake, itu tuh nanti akan dibagi secara adil sih rata. Jadi katakanlah untuk yang komputer kuantum itu telah melakukan transaksi. Nah, transaksi selanjutnya itu akan dihandle oleh komputer yang lainnya. Oh, iya. Akan dihandle oleh, ya jadi dibagi rata lah ya. Benar, Pak. Cuma kalau Oke. di proof of stake itu yang koinnya lebih banyak itu ada kemungkinan yang dia akan menang untuk melakukan validasi dari sebuah transaksi. Oh, ya tetap aja ada kemungkinan yang berbeda ya. Iya, Oke, siap. Terima kasih banyak. Biasanya yang pernah kejadian yang pegang koin kabur. Nah, jadi masalahnya memang di situ ya, bukan di infrastruktur blockchain ya. Biasanya pengelola itunya sih, pengelola koinnya, pengelola NFT-nya yang benar, Pak. tidak amanah ya. Bukan bukan vulnerability-nya bukan di blockchain-nya, tapi Benar-benar, di Pak. orang ya. Namanya Benar. juga manusia ya. Iya, kalau di NFT itu ada istilahnya rakpul, Pak. Jadi Iya, seseorang yang lari lah Pak bawa kabur ininya. bawa duit. Iya, kabur. Rakpul. Ya, gitu. Jadi ya kalau udah investasi, nah itu hati-hati ya. Tapi sekali lagi kita mah ada di infrastrukturnya gitu. Benar, benar, Pak. Biasanya developer-developernya ya nggak tahu ya, suka suka terjerat juga nggak sih developer-developer biasanya kan harusnya enggak ya kan saya mau cuman ngedevelop aja gitu nggak tahu ini yang pegang roadmap bukan saya gitu. Ya, sebenarnya Oke, salah gimana? salah satu kita jadi developer ya itu sih Pak kelebihannya. Kita kan Heeh, hanya developer bener. aja. Kita cuma developer aja gitu. Biasanya yang bawa duit ya si yang pegang bisnisnya. Ada lagi gimana pertanyaannya? Aduh, seru juga ya ternyata ya. Oke, mungkin kalau nggak ada, eh, cukup ya Kang Fairul ya. Waduh, terima kasih banyak sudah berkenan untuk berbagi di sesi diskusi. Nanti kalau misalkan suatu saat teman-teman masih pengen ngobrol-ngobrol lagi sama Kang Fairul, lebih detail lagi misalnya, nanti mah kita mau coba turun teknis deh, mulai dari nol kalau ngoding gimana sih? Ya, nggak apa-apa ya kita panggil lagi nanti ya. Siap, siap, boleh Pak. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah ngasih pertanyaan. Mudah-mudahan sih eh apa namanya bermanfaat ya. Saya yakin bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Mungkin itu aja untuk sesi diskusi kita hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Minet. Silakan Mbak. Halo, halo. Ih, seru banget ya diskusinya hari ini. Ah, ah, Tapi habis aku dengar materinya kayak, wah, pengetahuan tentang NFT, metaverse masih dangkal sih. iya ini harus ngulik lagi nih. Iya, harus kulik lagi deh. Aduh, aduh. Ya, teman-teman sekalian, tidak terasa ya kita udah di penghujung acara. Demikian kita telah sama-sama menyimak paparan narasumber yang lengkap dengan diskusinya di BPUcast NFT Developer Roadmap from Zero to Metaverse. Nah, terima kasih atas partisipasi
teman-teman, kakak-kakak, om dan tante yang sudah bergabung sedari awal. Semoga webinar WPUKAS ini bermanfaat dan betul-betul menambah pemahaman kita tentang kebutuhan teknologi NFT. Nah, sebelum kita tutup WPUKAS hari ini, yuk kita mari foto bersama sebentar untuk kenang-kenangan. Oke, silakan teman-teman yang berkenan untuk menyalakan kameranya. Asik. Ya mudah-mudahan sih kita bisa lakukan ini secara rutin ya, mungkin per 2 minggu atau ya minimal sebulan sekali lah. Topik-topiknya juga nanti kita akan buka ya, jadi ya ini kebetulan khusus teman-teman para member aja, jadi bisa mengajukan. Kita udah punya di Discord channel khusus ya buat para member, jadi kalau mau nyumbang pengen topik apa atau dari kaliannya sendiri pengen sharing, silakan ya, nanti ya kita adakan sesinya. Silakan yang bisa bantu untuk memfoto, saya agak gaptek soalnya ini gimana cara memfoto ya. Di print screen aja gitu. Iya. Yuk, aku hitung ya 1, 2, 3. Sekali lagi. Iya, sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman semua udah hadir ya di Sabtu siang ini ya. Mudah-mudahan sih bermanfaat. Terima kasih banyak Kang Fairul sudah berbagi di sini. Jangan kapok nanti kalau kita panggil lagi. Mohon izin nanti kalau cuplikannya Siap. juga kita upload ke YouTube ya. Iya, Siap. terima kasih. Terima kasih. Minet, terima kasih banyak sudah menjadi MC yang keren hari ini. Iya Pak, terima kasih banyak. Terima kasih juga Om Adit, Om Rehan, Om Arfi. Ada siapa lagi? Oh, ada Tegu. Ada Kak Alia. Waduh, mantap-mantap. Nanti ya mudah-mudahan kalau misalnya ini menarik kita bisa lakukan secara rutin ya. Thank you semua. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye. Baik. Oh, terima kasih, Pak. Sama-sama, Dit. Saya izin close room-nya ya. Oke, Pak.